Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Zuan Serdiva, NPM 2051040406. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek, peramalan, dan pengendalian kualitas. Guna memperbaiki nilai UTS dan nilai tugas saya, Matkul Manajemen Operasi, dosen pengampu Bapak Vicky F. Sanjaya, SEMSC. Baik, yang pertama yaitu pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu metode atau sistem pengelolaan maupun pengorganisasian berbagai aktivitas dari sebuah bisnis selama jangka waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya, manajemen proyek akan melalui sejumlah tahapan seperti initiation, planning, execution, sampai closure. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen proyek. Tujuan manajemen proyek ada 4. Yang pertama yaitu menyelesaikan tugas tepat waktu. Maksudnya, manajemen waktu atau time management sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap stakeholder. Pengelolaan waktu yang baik dapat meningkatkan ketercapaian produktivitas kerja, serta mampu mendukung penyelesaian suatu proyek menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua yaitu menjaga kualitas. Maksudnya, kriteria proyek sudah barang tentu atau didefinisikan sejak awal oleh tim manajemen. Untuk mencapai sebuah goals atau objektif, maka setiap divisi perlu menjaga kualitas kerja dan efisiensi tingkat sumber daya yang digunakan. Selanjutnya yaitu manajemen anggaran. Maksudnya di sini yaitu pengelolaan dana atau biaya anggaran sangat penting untuk diketahui lebih awal agar manajemen proyek yang dihasilkan dapat terpenuhi dengan baik. Selanjutnya yang terakhir ada memaksimalkan potensi tim. Yang dimaksud yaitu menjaga dan meningkatkan kualitas tim merupakan salah satu parameter penting untuk mencapai tujuan dari project management secara maksimal. Selanjutnya yaitu contoh manajemen proyek. Yang pertama, proyek industri manufaktur. Contohnya seperti industri mebel, tekstil, dan bahan baku lainnya. Yang kedua, proyek manajemen konstruksi. Contohnya itu pembangunan jalan tol, bendungan, dan jembatan. Selanjutnya ada proyek padat modal. Proyek model ini berarti pengembangan proyek dengan bantuan mekanik atau robot. Dan selanjutnya ada proyek penelitian dan pembangunan. Merupakan bentuk proyek yang dilakukan untuk mendukung hasil penelitian. Tahapan manajemen proyek itu ada 5. Yang pertama, inisialisasi. Yang kedua, planning atau perencanaan. Yang ketiga, executing. Yang keempat, control and monitoring. Dan yang terakhir ada closing atau penutup. Selanjutnya ada tools project management. Yang pertama itu Trello. Yang kedua, Basecamp. Selanjutnya ada Mavenlin. Dan yang terakhir ada Asana. Kesimpulannya yaitu, manajemen proyek adalah salah satu metode atau cara yang efektif untuk dapat menyelesaikan pengembangan produk atau jasa dengan menitik beratkan pada proses perencanaan dan pengorganisasian secara sistematis dan terstruktur. Selanjutnya, tahapan dalam penyusunan project management dimulai dari fase inisialisasi, perencanaan, implementasi, monitoring, hingga penutupan atau closing. Peramalan atau forecasting. Peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan data historis dan memproyeksikan ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Peramalan berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi 3. Yang pertama, peramalan jangka pendek atau kurang 1 tahun. Yang kedua, peramalan jangka menengah 3 bulan hingga 3 tahun. Dan yang selanjutnya ada peramalan jangka panjang 3 tahun atau lebih. Selanjutnya ada peramalan berdasarkan rencana operasi. Ada 3, yang pertama ramalan ekonomi. Ramalan ekonomi membahas siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, ramalan teknologi berkaitan dengan tingkat kemajuan teknologi dan produk baru. Yang terakhir ada ramalan permintaan, berkaitan dengan proyeksi permintaan terhadap produk perusahaan. Selanjutnya, peramalan berdasarkan metode ada 2, yaitu yang pertama peramalan metode kuantitatif dan peramalan metode kualitatif. Yang dimaksud kuantitatif di sini yaitu menggunakan berbagai model matematis atau metode statistika dan data historis untuk meramalkan permintaan.
Sedangkan peramalan kualitatif menggunakan intuisi, pengalaman pribadi, dan berdasarkan pendapat dari yang melakukan peramalan. Metode peramalan kuantitatif dibagi menjadi dua. Yang pertama ada model seri waktu atau metode deret berkala atau time series. Metode yang dipergunakan untuk menganalisis rangkaian data yang merupakan fungsi dari waktu. Yang kedua ada model atau metode kausal explanatory model, mengasumsikan variabel yang diramalkan, menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau berapa variabel. Sedangkan metode peramalan kualitatif itu ada 4. Yang pertama metode Delphi, yang kedua riset pasar, yang ketiga analogi historik, dan yang terakhir konsensus panel. Pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas merupakan proses yang digunakan untuk menjamin tingkat kualitas dalam produk atau jasa. Pengendalian kualitas adalah suatu teknik dan aktivitas atau tindakan yang terencana yang dilakukan untuk mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas suatu produk dan jasa agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuan pengendalian kualitas yang pertama, agar barang hasil produksi dapat mencapai standar kualitas yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin. Selanjutnya, mengusahakan agar biaya desain dari produk dan proses dengan menggunakan kualitas produksi tertentu dapat menjadi sekecil mungkin. Dan yang terakhir, mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin. Faktor yang mempengaruhi pengendalian kualitas itu ada 4. Yang pertama, kemampuan proses. Batas-batas yang ingin dicapai haruslah disesuaikan dengan kemampuan proses yang ada. Yang kedua, spesifikasi yang berlaku. Spesifikasi hasil produksi yang ingin dicapai harus dapat berlaku bila ditinjau dari segi kemampuan, proses, dan keinginan atau kebutuhan konsumen yang ingin dicapai dari hasil produksi tersebut. Yang ketiga, tingkat ketidaksesuaian yang dapat diterima. Tujuan dilakukan pengendalian suatu proses adalah dapat mengurangi produk yang berada di bawah standar seminimal mungkin. Dan yang terakhir, biaya kualitas. Biaya kualitas sangat mempengaruhi tingkat pengendalian dalam menghasilkan produk di mana biaya kualitasnya mempunyai hubungan yang positif dengan terciptanya produk yang berkualitas. Langkah-langkah pengendalian kualitas itu ada 4. Yang pertama yaitu mengembangkan rencana atau plan. Yang kedua melaksanakan rencana atau DO. Yang ketiga memeriksa atau meneliti hasil yang sudah dicapai atau yang biasa disebut cek. Dan yang terakhir melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan atau action. Baik, cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.